13 Januari lalu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap soal polemik satelit Kemhan dalam slot orbit 123 derajat bujur timur. Akar masalah ini bermula sejak 19 Januari 2015, di mana pada saat itu satelit Garuda 1 keluar dari slot orbit 123, sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Jika ditinjau dari Peraturan International Telecommunication Union atau ITU, negara yang mendapatkan hak pengelolaan diberi waktu selama 3 tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Jika aturan tersebut tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot pun akan gugur otomatis dan bisa digunakan oleh negara lain. Kekosongan hak pengelolaan tersebut membuat Kemkominfo memenuhi permintaan Kemhan dengan tujuan membangun satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan. Berawal dari situlah yang membuat Kemhan membuat kontrak sewa satelit untuk mengisi orbit yang berujung dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Pada tahun 2015, Kemhan membuat kontrak dengan Avanti Communication Limited untuk menyewa satelit Artemis guna mengisi orbit secara sementara. Dikarenakan satelit hanya bersifat sementara, Satkomhan juga menekan kontrak dengan Airbus untuk pembuatan satelit permanen, juga Navayo, Hogan Lovells, dan Telesat. Untuk segmen-segmen pendukung satelit dalam kurun waktu 2015 hingga 2016. Padahal di tahun 2015, Kemhan belum memiliki anggaran untuk biaya tersebut. Bahkan pihak Menkominfo pun baru memberi persetujuan di tahun 2016 awal. Pada waktu itu, ya mungkin kan membuat satelit itu lama prosesnya. Lalu kemudian ada kekhawatiran, kalau lewat 3 tahun gimana nih? Lalu ada yang punya ide, udah gini aja, kita sewa satelit yang sebenarnya bukan berfungsi. Satelit itu tidak berfungsi untuk komunikasi. Tapi satelit itu ada di atas sana, lalu untuk ditempatkan saja. Ya, untuk ditempatkan sehingga slot itu nggak diganggu gitu. Berarti Indonesia sudah masuk di situ. Waktu itu Kemhan karena yang punya inisiatif, mereka bilang gini, udah itu kan punyanya swasta. Sekarang udah kita Kemhan itu butuh untuk komunikasi yang sifatnya rahasia. Jadi kita harus punya satelit komunikasi yang khusus, gitu kan? Nah, tapi pengadaan satelitnya yang benerannya itu butuh waktu. Sehingga yang dilakukan adalah gini katanya Kemhan, udah kita sewa satelit yang sebenarnya tidak berfungsi, yang penting slot itu tidak hilang. Nah, itu perjanjian antara Kemhan dengan Avanti, di mana Kemhan harus bayar sewa. Ya, nah, Avanti bilang ya udah kita sewakan. Memang mungkin perusahaan Avanti ini ya nyewain untuk negara-negara yang pelaku usahanya butuh tapi belum punya satelitnya, ya sudah untuk sementara dia dia sewakan gitu kan. Nah itu kan Kemhan harus bayar sambil menunggu satelit yang sungguhnya. Pada Agustus 2017, Avanti melayangkan gugatan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase di London. Hasil dari pengadilan arbitrase tersebut memutuskan pemerintah harus membayar sisa biaya sewa, arbitrase hingga filling satelit sebesar 515 miliar. Sebab dalam kontrak yang dilakukan dengan Menhan senilai 30 juta US dollar. Namun Kemhan saat itu baru membayar 13,2 juta dolar AS, yang mana masih menunggak 16 juta dolar AS. Makanya ada sewa, ada pengadaan. Nah, dua-duanya macet nih, Mbak. Waktu kita bayar DP-nya Avanti, seterusnya nggak dibayar. DP-nya pengadaan, seterusnya nggak dibayar. Makanya akhirnya bermasalah semua gitu. Kalau saya baca dari isi ini, mungkin di situ udah mulai ada yang gini. Misalnya contoh yang saya tahu ya, ada yang menilai kemahalan. Padahal yang menilai kemahalan tuh nggak paham. Memang kalau kita ambil bensin dan lain-lain itu memang lebih murah. Jadi gitu saya bilang selisih teknologi aja. Si L-band ini mahal, sempit tapi aman. Si ini lebih murah, bagus tapi besar tapi murah. Tapi penggunaannya beda.
Definisi kemahalan itu adalah tidak paham bahwa memang LBN itu jadi lebih mahal. Tidak hanya Avanti, pemerintah juga harus membayar 20 juta dolar AS kepada Navayo sesuai keputusan Pengadilan Arbitrase Singapura yang diadakan 22 Mei 2021 lalu. Mirip dengan kasus Avanti, gugatan tersebut dilayangkan sebab pemerintah tidak mau membayar hak tagih mencapai 16 juta dolar AS kepada Kemhan. Pemerintah menjelaskan bahwa tidak mau membayar barang dari Navayo karena barang tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance. Namun, barang tersebut tetap diambil Kemhan hingga pemerintah harus membayar sesuai yang ditetapkan Pengadilan Arbitrase Singapura. Emang bener kok, memang kita pakai jasanya, kita sewa, barangnya ada dan harganya memang segitu. Memang kita salah, ya udah, pokoknya nanti dibayar. Tapi kalau yang sekarang ini kan karena pemerintah bilang ya udah tadinya mau bayar, tapi terus kemudian untuk prudennya itu ada ketentuan bahwa BPKP harus memberikan lampu hijau atau lampu merahnya. Ya udah sama BPKP. BPKP itu masuknya itu ketika pemerintah harus membayar. Oke. Jadi nggak bisa dari dulu kan masih fight gitu ya. Ya misalnya katakanlah sebelum masuk jadi sengketa, lalu Navayo nagih, langsung pemerintah bilang ya udah bayar, BPKP bilang iya udah bayar gitu kan, ya sudah selesai sampai di situ. Tapi kan masalahnya mungkin dari Kemhan merasa bahwa enggak nih saya harusnya nggak bayar ini, maka dilawan. Jadi ada gugatan terus dilawan sama Kemhan. Ya untuk prudennya kan memang harus dilewati kayak begitu. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, kerugian ini berpotensi terus membengkak karena ada perusahaan satelit lainnya yang sudah menekan kontrak dengan Kemhan. Hingga saat ini, Menhan Prabowo Subianto sedang melakukan audit terhadap tim internal. Tidak hanya Menhan, Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk mengaudit proses pengadaan satelit itu. Terakhir, Kejagung sudah memulai penyidikan dan masih mencari bukti hingga tersangka yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi satelit ini.